Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 23 Agustus jam 2 kurang 15 menit. Tentu kita bagi kaum laki-laki itu telah selesai menunaikan ibadah salat Jumat waktu Indonesia bagian barat, dan bagian timur tentu sudah lebih dahulu selesai daripada kita. Seperti yang kita ketahui, bahwa khatib itu ada membacakan 5 rukun khutbah. Ada 2 tempat, yaitu di khutbah pertama, ada 4, yaitu selain doa, kemudian di khutbah kedua juga ada 4, karena ayat itu lebih afdal dibaca di khutbah yang pertama. Nah, terkadang terjadi kekeliruan atau kesalahan bagi khatib di salah satu rukun khutbah, yaitu diantaranya salah di membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh, ada khatib yang bersalawat itu dengan kalimat Allahumma sholli fasallim wa barik ala hazan nabiyil karim. Jadi beliau menggunakan kalimat ala hazan nabiyil karim. Bahkan ini di khutbah yang pertama dan juga di khutbah yang kedua. Dalam posisi ini sebenarnya kita mesti mengingatkan. Tapi tadi dalam kondisi di pertimbangan kalau diingatkan ini takutnya khatib pun tidak mengerti di mana letak kesalahan beliau. Sehingga bisa panjang jadinya penyelesaiannya dan takutnya nanti jamaah pun tidak paham ini ada masalah apa. Akhirnya terpaksa kita itu dalam hal seperti itu, selesai sholat Jumat, terpaksa kita harus menunaikan ibadah sholat zuhur kembali karena sholawatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dengan menggunakan kalimat ala hazan nabil karim. Salawat dan pujian itu kalau kita lihat di penjelasan para ulama, di antaranya ini kita lihat di kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid yang pertama, halaman 218. Kemudian bisa kita lihat juga ini ada kitab Hasyiah Minhaj Kandur Ragibin, ini jilid pertama di halaman 209. Juga di kitab-kitab fikih yang lainnya itu sama saja penjelasannya, bahwa ada kalimat di situ dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim walafdhuhuma muta'ayyanun, bahwa kalimat pujian dan kalimat salawat itu ditentukan. Jadi pujian itu ditentukan. Sedangkan kalimat pujian yaitu disebutkan walafdzul jalalati muta'ayyanun. Jadi lafaz jalalah di pujian itu ditentukan. Jadi mesti menggunakan kalimat Allah. Seperti contoh kita memuji dengan kalimat alhamdulillah atau hamdan lillah. Ini boleh. Kemudian begitu pula dengan salawat. Salawat itu bermesti dengan kalimat Muhammad ala Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin atau ala Sayyidina Muhammadin. Atau jikalau tidak menggunakan kalimat Muhammad, itu dengan nama-nama yang sudah ditentukan kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh dengan kalimat-kalimat lain, sekalipun kalimat lain itu membawa pemahaman cocok kepada Nabi Muhammad, tidak boleh. Tapi mesti dengan nama yang sudah ditentukan kepada Nabi Muhammad. Ada sekitar 200 nama, itu bisa kita lihat di kitab Dalailul Khairat, ada sekitar 200 nama yang sudah ditentukan kepada Nabi Muhammad. Tetapi kalau kalimatnya itu bukanlah nama yang sudah ditentukan kepada Nabi Muhammad, walaupun dia membawa pemahaman bisa kepada Nabi Muhammad, kalimat tersebut tidak bisa digunakan mengganti kalimat Muhammad dalam kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Seperti contoh kitanya misalnya berselawat wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam kepada orang yang tiada nabi sesudahnya. Tentu man la nabiyya ba'dah ini pemahamannya Nabi Muhammad. Tetapi tidak boleh kalimat tersebut menggantikan kalimat Muhammad ketika kita bersalawat. Kenapa? Karena itu bukanlah nama yang sudah ditentukan kepada Nabi Muhammad. Ini kalau untuk mau mengetahui namanya lebih mudah bisa lihat di kitab Dalail Khairat.
Seperti contoh tadi, khatib menggunakan kalimat salawat, Allahumma sholli fasallim wa barik ala hazan nabiyil karim. Kalimat hazan nabiyil karim ini bukanlah nama yang sudah ditentukan kepada Nabi Muhammad. Jadi, kami berharap kepada kita sebagai khatib itu ketika membacakan rukun khutbah, gunakan saja kalimat-kalimat yang mudah difahami dan kalimat-kalimat yang jelas. Karena 5 rukun khutbah itu bukanlah panjang, bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit sebenarnya. Kalau hanya sekedar rukun khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pujiannya jelas, kalimat yang maklum mudah dipahami masyarakat, salawatnya jelas, wasiatnya jelas, ayatnya atau suratnya pun jelas. Semoga video singkat ini bermanfaat. Dan bagi kita yang menjadi khatib, sebaiknya kita harus begitu paham fakih tentang fikih khutbah. Karena ini bergantung juga kepada amal ibadah orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.